Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan teman-teman dengan temanya janganlah hidup cabul dengan inginkan memuaskan nafsu duniawi yang kotor gitu. Jadi janganlah hidup cabul dengan inginkan memuaskan nafsu dan duniawi yang kotor. Nah, ini kadang-kadang teman-teman secara umum cabul itu terkesan hanya berbuat nakal gitu ya, seolah-olah tidak senonoh gitu. Tapi kalau kita simak lebih dalam, cabul itu adalah perbuatan kotor teman-teman. Jadi bentuk kotor itu ya relatif. Kalau bentuk kotor secara tubuh ya berarti mungkin cabul. Bisa juga misalnya dengan perkataan yang ngawur-ngawur ya berarti bisa juga bentuknya jiwa gitu. Tapi bisa juga hal-hal yang menyimpang daripada rohani gitu ya, bisa juga kategorinya cabul. Jadi cabul itu bukan cuma sebatas dari sisi tubuh saja teman-teman. Ternyata cabul itu bisa terkait juga dengan banyak hal gitu ya, baik tubuh, jiwa, dan roh teman-teman. Nah, ini coba kita cari, coba kita lihat teman-teman di kitab Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44 teman-teman. Coba kita cari sedikit gitu dari kitab Yohanes pasal 11 ayatnya 32 sampai 34 teman-teman. 32 sampai 44 teman-teman. Jadi cukup panjang ya teman-teman. 32 sampai 44. Oke teman-teman, kita coba ya, coba baca gitu. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, dan ini saya langsung baca secara universal aja teman-teman ya, supaya bisa didengar oleh keluarga dan teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu. Jadi secara umum saja gitu. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini cerita Lazarus teman-teman, saudaranya Maria dan Marta yang meninggal dunia gitu. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hati Yesus gitu. Ia sangat terharu dan berkata, ketika Yesus dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jadi Yesus tanya, Lazarus ada di mana gitu. Jawab mereka, marilah dan lihatlah gitu. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya, betapa Yesus mengasihinya gitu. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati gitu. Jadi banyak orang-orang Yahudi teman-teman yang bertanya-tanya, kalau dia bisa memelekkan mata orang buta, emangnya Yesus bisa gitu dengan kuasa Tuhan Allah, dengan kuasa Roh Tuhan yang dari Tuhan Allah bisa membangkitkan Lazarus gitu. Jadi orang ragu teman-teman, mau nonton, mau melihat apa yang bisa terjadi gitu. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggalkan itu, berkata kepadanya, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jawab Yesus, ya ini saya ulang lagi, ini kalau bicara di universal kan firman Tuhan menjawab, bukankah sudah firman Tuhan katakan kepada kita, jikalau kita percaya kita akan melihat kemuliaan Allah gitu. Nah, ini firman Tuhan yang kalau kita universalkan, jadi Yesus itu menjadi firman Tuhan seperti itu teman. Nah, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu firman Tuhan, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, ini kalau bicara Yesus diganti firman Tuhan lagi gitu ya, Tuhan Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku gitu. Jadi Tuhan Allah, firman Tuhan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah karena Tuhan Allah telah mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi kalau saya konversikan ke universal seperti itu teman-teman. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Firman Tuhan tahu bahwa Tuhan Allah selalu mendengarkan firman Tuhan gitu. Tetapi oleh karena
orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, tapi karena oleh orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi firman Tuhan, yang menonton firman Tuhan itu. Nah, firman Tuhan mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah lah yang telah mengutus firman Tuhan gitu. Jadi ini kembali lagi, ini kesaksian teman, kesaksian yang Yesus perbuat gitu ya, untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah itu ada gitu ya, lewat kesaksian ini, mujizat ini teman-teman. Jadi, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar gitu. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah ini jadi akhirnya mujizat terjadi teman-teman. Jadi apa ya? Jadi kematian Lazarus ini justru menjadi satu kesaksian gitu, bahwa Tuhan Allah itu ada, dan Tuhan Allah itu memang ya maha kuasa gitu. Ya buktinya bisa membangkitkan orang yang mati itu. Jadi bukan cuma memalaikan mata aja, tapi membangkitkan orang mati pun sanggup gitu. Nah ini cerita di kitab Yohanes itu seperti itu teman. Jadi saya ambil di sini, saya simak di sini. Ini kan waktu meninggalnya si Lazarus ini kan bukan istilahnya sebelum mati gitu, sebelum meninggal itu ada mukjizat misalnya jadi sembuh atau gimana. Kadang-kadang mukjizat itu menghendaki, Tuhan Allah menghendaki itu dibiarkan dulu sampai mati dulu teman-teman. Mati pun kadang-kadang ditunda lagi sampai 4 hari gitu, baru bisa dibangkitkan ya. Tujuan penundaan seperti ini pastikan dengan harapan bahwa orang makin beriman kepada Tuhan, teman-teman. Orang makin beriman kepada Tuhan Allah, orang makin berpengharapan kepada Tuhan Allah, dan juga bisa dengan matinya tertunda 4 hari, semakin banyak orang di sekitar Marta dan Maria, ya si Lazarus meninggal sudah 4 hari ini, semakin banyak orang menjadi gempar, teman-teman. Menggempar bahwa ini Lazarus sudah meninggal loh, dari tular dari omongan ke omongan gitu. Akhirnya jadi tersebar berita bahwa Lazarus sudah meninggal loh, Lazarus sudah meninggal loh, sampai 4 hari teman. Nah ini kan satu bukti bahwa Tuhan juga kadang-kadang menunggu sampai orang di sekitar kita gitu dapat menyaksikan bahwa mujizat itu ada teman-teman, yang dia melalui kita gitu. Nah ini jadi banyak kendala. Kenapa kok janji Tuhan gitu, kadang mujizat maupun janji Tuhan itu terkesan tertunda-tunda gitu. Sebenarnya bukan tertunda-tunda, karena waktu menunda membangkitkan Lazarus aja Yesus gitu sebagai perantara Tuhan Allah ini masgul dan menangis kok gitu. Jadi bukan tujuannya Tuhan Allah dan Yesus untuk menunda-nunda gitu, tapi karena ada maksud Tuhan Allah di belakang itu semua. Ya minimal buat si orang-orang yang mengalami mujizat itu, yang memang menjadi alat Tuhan untuk dipakai sebagai mujizat itu, minimal ya jadi bagaimana meningkatkan iman dan pengharapan teman-teman. Tapi kalau bagi sesamanya gitu, yang bukan yang mengalami mujizat itu, bagi penontonnya gitu, orang yang menyaksikan di sekitarnya gitu, ya berarti itu bisa juga menunggu lebih heboh gitu, lebih gempar, lebih banyak orang yang bisa menyaksikan mujizat Tuhan ini teman-teman. Jadi ada 2 hal teman-teman yang terkait dengan yang menjadi alat bersaksi karena mengalami mujizat, tapi bisa juga karena sesamanya, karena orang-orang yang di sekitar yang mengalami mujizat itu teman-teman. Jadi dua-duanya berfungsi, sehingga ya tidak aneh kalau tertunda, karena memang ya Tuhan yang tahu jelas kapan waktu yang paling ideal gitu untuk bisa mujizat itu terjadi, untuk bisa pengendapan janji Tuhan itu terjadi teman-teman. Ini saya udah bacakan di kitab Yohanes teman-teman. Coba sekarang saya cross check teman-teman dengan yang di kitab Ibrani teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12. Coba teman-teman cari Ibrani pasal 12 ayatnya 1 sampai 17 teman-teman. Ayatnya 1 sampai 17. Nah, ini saya coba bacakan lagi teman-teman. Nasihat supaya bertekun dalam iman gitu. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini coba dibaca dari ayat 1-nya teman-teman, 1 sampai 17. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita gitu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada firman Tuhan yang memimpin kita dalam iman gitu, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi pelaku firman Tuhan gitu, yang sekarang duduk di sebelah. Ya sekarang firman Tuhannya jelas memangnya asalnya dari Tuhan Allah, ya berarti ada di dalam tahta Tuhan Allah gitu. Ingatlah selalu akan firman Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, terhadap si firman Tuhannya gitu, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah ini teman-teman, saya bacakan langsung secara universal gitu, sehingga kadang-kadang memang jadi rada ribet gitu, tapi maksudnya supaya bisa berlaku umum gitu. Jadi intinya gitu teman-teman, melakukan firman Tuhan itu ya pasti di sini dikatakan bahwa ada menanggung hinaan gitu, harus mengalami duka cita bukan sukacita gitu loh. Ya harus menanggung bantahan yang sehebat itu gitu dari orang-orang sekitar kita. Tuhan Allah, firman Tuhan katakan apabila kita melakukan firman, ya konsekuensinya kita akan ngalamin gitu teman-teman. Cuman Tuhan Allah dan firman Tuhan katakan supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa gitu. Jadi berarti kesimpulannya, pelaku firman itu bukan berarti mendapat sukacita teman-teman. Pelaku firman itu bisa mendapatkan duka cita, yang bisa mendapat kesusahan gitu, kesusahan-kesusahan yang memang mesti ditanggungkan gitu, baik kehinaan atau menanggung derita gitu, duka cita, ya seperti itu teman-teman. Cuman ya dapat diingatkan lagi ya supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa gitu. Firman Tuhan ingatkan seperti itu di ayat 3-nya teman-teman. Nah, dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu telah belum sampai mencucurkan darah. Jadi intinya kita mengalami kesulitan-kesulitan ini belum sampai mencucurkan darah, daripada si Yesus yang memang mesti wafat di kayu salib gitu kan, yang mati di kayu salib gitu, yang wafat di kayu salib gitu. Jadi kita dibanding waktu Tuhan Allah mengutus Yesus itu belum apa-apa gitu teman. Jadi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, dan sudah lupakah kita akan nasihat yang berbicara kepada kita seperti kepada anak-anak gitu. Hai, ini firman Tuhan katakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya gitu. Jadi firman Tuhan ingatkan seperti itu, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini bagi teman-teman yang belum pernah membaca firman Tuhan, jangan kaget teman-teman, bahwa ada perkataan di kitab Ibrani 12 itu seperti itu gitu. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau seandainya orang tidak mengalami kendala apa-apa, justru mesti curiga apakah benar bahwa dia anak Tuhan, bukan itu. Apakah dia benar umat Tuhan, bukan gitu. Karena di ayat 6 ini, Ibrani 12 ayat 6 itu bunyinya gitu teman-teman. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya gitu, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak gitu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, dimanakan terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya gitu. Jadi untuk dididik oleh Tuhan Allah itu ya wajar aja teman-teman, kita mendapat ganjaran itu wajar aja, dan bahkan kita sekali-kali diajar oleh si ayahnya gitu. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak gitu, tetapi anak-anak gampang gitu. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah segala roh supaya kita boleh hidup gitu. Jadi kuncinya balik lagi, kita mesti taat kepada Tuhan Allah teman-teman. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek,
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, ini dari kacamata firman Tuhan, dari kacamata Tuhan. Yang namanya didikan kita dalam waktu pendek, itu kan maksudnya didikan kita dalam waktu kita hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan Allah gitu, yang namanya waktu di dunia ini disebutnya pendek, teman-teman. Dianggapnya pendek gitu. Kenapa pendek? Karena 70 cuma 70-80 tahun. Sedangkan kalau parameternya firman Tuhan dan Tuhan Allah, waktu itu kekal, teman-teman, bukan 70-80 tahun. Kalau kita bicara 70-80 tahun, coba kalau kita koreksi diri, teman ya. Kalau seandainya kita hidup dibagi 4 periode gitu, 0 sampai 20 tahun, 20 sampai 40 tahun, 40 sampai 60 tahun, 60 sampai 80 tahun. Firman Tuhan katakan umur manusia itu 80, teman-teman. Jadi kalau kita bicara 4 periode gitu per 20 tahun, ya waktu 0 sampai 20 tahun pertama gitu. Tahap pertama, apakah kita sebutnya masih kanak-kanak gitu, kanak-kanak menjelang remaja gitu. Ya saya nggak ngerti gitu. Apakah nanti kalau dari mulai bayi kali 0 sampai 20, dari mulai bayi ke anak-anak sampai remaja gitu. Tapi begitu menginjak 20-40, apa sudah mulai remaja ke dewasa gitu. Ya apakah kalau dari 40 ke 60 ya sudah disebutnya dewasa gitu. Ya apakah kalau 60 sampai 80 ya apa sudah lanjut usia gitu, teman-teman. Nah, ini kalau kita parameternya itu, teman-teman. Kalau kita balik lagi yang umur 40, ya kita kan masih ingat banget, teman-teman. Kalau kita mundurin satu periode 20 tahun itu kan masih ingat banget bahwa ya waktu umur 20 kita lagi ngapain sih? Itu kalau cerita kita umur 40 gitu. Sebaliknya waktu seusia saya gitu ya, setelah pensiun umur 60, kita juga ingat kok apa yang kita lakukan waktu umur 40, kita juga berarti kan pendek sekali, teman. Bahkan bukan cuma dari 60 ingat 40, kadang-kadang juga kita masih ingat 60 sampai ke 20 waktu umur 20. Kita masih ingat sekali, teman-teman. Begitupun juga waktu kita umur 80, ya kita pasti ingat umur 60, jangan-jangan kita juga ingat waktu umur 40, bahkan masih ingat juga umur 20 gitu. Itu kalau cerita kita tarik mundur, teman-teman, ya, dari umur 40. Kalau dari 20 masih ingat waktu kanak-kanak, dari 40 masih ingat umur 20, dari 60 masih ingat umur 40 dan 20, dari umur 80 jangan-jangan masih ingat umur 60, umur 40 dan umur 20, bahkan sebelum 20, teman-teman. Ini yang disebut pendek itu seperti itu. Nah, kalau kita balikin lagi, teman-teman, kalau saya kadang-kadang mikir, saya umur ayah saya meninggal umur 80-an. Ya, waktu itu berarti saya umur 50-an. Tapi berkembangnya meninggalnya ayah ini buat saya tanpa terasa saya sekarang sudah 60-an, teman-teman. 60. Nah, kalau saya misalnya meninggal sesuai dengan umurnya ayah yang 88, berarti saya akan meninggal umur 88 tahun, teman-teman. Kalau seandainya saya meninggal sesuai firman Tuhan umur 70-80 tahun, berarti saya akan meninggal 10-20 tahun lagi. Nah, 10-20 tahun atau 30 tahun atau 28 tahun ini, 10-20 atau 28 tahun ini, kalau parameternya ayah gitu. Ya, ini sebentar sekali, teman-teman. Ya, ini jadi balik lagi di ayat yang apa, di ayat Ibrani 12 ayat 10 ini, kalau saya bilang sangat benar gitu. Ya, firman ini mengingatkan bahwa waktu kita hidup di dunia ini ya seperti itu. Kita kalau bandingkan dengan apa ya, teman-teman, kalau kita punya rumah atau punya pohon gitu kan, misalnya punya barang, punya kendaraan taruhlah yang bisa berkarat gitu kan. Kalau kadang-kadang saya lihat umurnya kendaraan kita atau rumah kita atau pohon kita, kadang-kadang umurnya lebih tua daripada umurnya ayah kita yang sudah meninggal. Ya, umurnya tetap aja gitu, pohon itu masih tumbuh dengan lebatnya, padahal kita 20 tahun lagi meninggal. Waktu kita 20 tahun lagi meninggal, jangan-jangan si pohon juga pasti belum meninggal, teman-teman. Jangan-jangan mobil kita itu belum habis dimakan karat. Jangan-jangan rumah kita gitu ya masih ada gitu. Jadi betapa singkatnya, betapa pendeknya waktu hidup di dunia ini, teman. Kalau kita menyadari bahwa memang firman Tuhan katakan tidak salah gitu, bahwa memang di dunia ini pendek. Nah, makanya Tuhan katakan bahwa di dunia ini adalah waktunya pendek untuk memproses diri, teman-teman, untuk menghadapi hidup di dalam akhirat yang tidak berbatas, yang kekal gitu. Jadi
Saya nangkap sekali di ayat 10 itu istilah pendek itu seperti itu teman-teman. Ini yang mesti menyadarkan kita buru-buru gitu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah ini kalau kita untuk masuk ke dalam proses pendek ini dalam dunia ini, ya kembali lagi teman-teman, apabila kita melakukan firman, ya kita akan mendapatkan ajaran-ajaran yang seperti itu gitu, yang tidak sukacita tapi malah mendapatkan duka cita gitu, yang memang jadi nggak enak teman-teman. Tapi kan demi apa ya, demi mendapatkan satu damai sejahtera yang nanti di alam kekal teman-teman, keselamatan kekal itu gitu. Jadi di sini kalau saya lanjutkan lagi teman-teman. Tadi kan ayat 10 kan bicara pendek teman. Nah ini kalau kita lanjutkan di ayat 12-nya, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah gitu. Dan luruskanlah jalan bagi kaki kita, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh gitu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan itu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemoohkan banyak orang. Ini saya coba kaitkan dulu yang namanya kudus teman. Kudus itu ternyata kalau kita cari di Google gitu, ya arti kudus itu ya terpisah teman. Terpisah. Jadi kalau kita mau kudus ya terpisah dari kehidupan orang dunia secara rohani teman ya. Jadi hidup kudus itu adalah hidup yang terpisah gitu dari pola-pola orang duniawi gitu. Jadi lebih masuk ke urusan rohani seperti yang firman Tuhan katakan, itu namanya kudus teman. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang menyebabkan banyak orang gitu. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nah ini kalau bicara cabul yang tadi saya waktu awal kupas teman-teman, bahwa cabul itu ternyata bukan cabul kalau secara umum kan cabul itu anggapnya kan terkait dengan perbuatan yang dengan tubuh saja teman-teman. Tapi ternyata cabul itu tidak, jadi berkata-kata di jiwa pun bisa kotor gitu. Jadi tubuh bisa kotor, jiwa bisa kotor, yang namanya roh juga bisa kotor. Jadi istilah cabul ini ternyata kotor teman-teman, bukan jorok dalam artian saru gitu ya. Ini kotor gitu. Yang sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, si Esau ini, cerita Esau kan, ia ditolak gitu, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah ini jangan sampai kita cerita Esau ini, jangan sampai Yakub dan Esau ini, kita jangan sampai menjadi Esau teman-teman. Jadi terlalu memikirkan dari sisi kepentingan kenikmatan duniawi, akhirnya yang urusan rohani diabaikan saja gitu. Nah akhirnya Esau menyesalkan pada akhirnya. Ini di firman Tuhan di ayat 17 ingetin bahwa sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ya ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata gitu. Nah ini jangan sampai kita masuk ke dalam kategori itu teman-teman. Ini saya sudah bacakan di dua kitab teman-teman, kitab Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 44, dan saya sudah bacakan di kitab Ibrani teman-teman ayat 12 pasal 12 ayat 1 sampai 17 teman-teman. Nah ini saya coba masuk ke draft saya aja teman-teman. Tuhan tahu saat yang paling tepat untuk genapi janjinya gitu. Seperti di kitab Yohanes 11 ayat 40 gitu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah gitu. Jadi Tuhan kehendaki agar kita lebih beriman dalam masa tunggu penggenapan, dan sekaligus kita jadi alat kesaksian Tuhan bagi sesama yang oleh karena proses penggenapan janji Tuhan bagi kita tersebut gitu. Tadi saya udah jelasin sebentar gitu, bahwa jadi penundaan mujizat, penundaan
penggenapan janji Tuhan itu yang gunanya untuk itu, teman-teman. Bagaimana untuk meningkatkan iman kita, bagaimana meningkatkan pengharapan kita, dan juga sekaligus menjadi alat kesaksian bagi sesama kita, orang-orang di sekitar kita, bahwa ya itu lewat mujizat, lewat penggenapan janji Tuhan itu menyatakan bahwa keberadaan Tuhan, dan memang Tuhan itu ya maha kuasa gitu, yang bisa membuat segala sesuatu yang tidak ada jadi ada gitu, teman-teman. Yang tidak terwujud jadi terwujud gitu. Tuhan kehendaki agar kita hidup dengan lakukan firman yang pimpin hidup kita kepada kepada iman kita kepada Tuhan gitu. Dengan proses mengalami kehinaan sebagai proses mengganti dapatkan sukacita dari Tuhan berupa keselamatan akhir kekal. Jadi Tuhan kehendaki agar kita hidup dengan lakukan firman yang pimpin hidup kita kepada iman kita kepada Tuhan, dengan proses mengalami kehinaan sebagai proses mengganti dapatkan sukacita dari Tuhan berupa keselamatan akhirat yang kekal gitu. Nah, ini jadi teman-teman jangan pikir bahwa kalau ikut dengan Tuhan itu pasti yang didapat itu adalah sukacita gitu. Tidak, teman-teman. Ya, untuk menebus keselamatan akhirat itu kita mendapat sukacita, karena jadi akhirnya kita berbeda dengan apa yang orang dunia inginkan. Ya, bagaimana mendapatkan sukses duniawi, bagaimana untuk mendapatkan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, itu jadi beda semua. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi duka cita kalau kita perbandingkan dengan orang-orang duniawi gitu. Di kitab Yohanes pasal 12 ayat 5 dan 6. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya gitu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ini tadi saya katakan juga kan, jangan sampai orang yang belum mengerti firman Tuhan beranggapan kalau dengan ikut Tuhan itu selalu mulus-mulus aja, lancar-lancar aja. Ternyata enggak, teman-teman. Justru proses di dunia ini adalah tempat bagaimana kita digodok gitu, diasah, diproses ya untuk bisa mendapatkan keselamatan akhirat gitu, teman-teman. Ajaran Tuhan dengan cara melakukan perintah dan peraturan firman-Nya tidak mendatangkan yang tidak mendatangkan sukacita, tetapi akan hasilkan kebenaran hidup gitu, yang membuat damai sejahtera. Sebab itu kuatkanlah dan teruskanlah untuk terus hidup dengan mampu melakukan firman Tuhan itu. Nah, jadi diingatkan lagi, teman-teman, ajaran Tuhan ya, dengan cara melakukan perintah dan peraturan firman-Nya tidak kebenaran hidup yang membuat ini saya lompat nih. Peraturan firman-Nya tidak mendatangkan sukacita, teman-teman. Tidak mendatangkan sukacita gitu. Jadi bisa juga, tetapi akan hasilkan kebenaran hidup yang membuat damai sejahtera. Sebab itu kuatkanlah dan teruskanlah untuk terus hidup dengan mampu melakukan firman Tuhan gitu, teman. Jadi yang dicari hidup melakukan firman Tuhan itu bukan sukacita, teman-teman, tapi damai sejahtera, teman. Hidup damai sejahtera bahkan sampai ke alam akhirat nanti, teman-teman. Jadi beda target gitu. Berusahalah hidup damai dengan sesama dan kejarlah hidup dengan hidup kudus. Di mana kita harus terpisah atau dikhususkan hidup berbeda dengan pola dan cara hidup dunia. Jadi tidak sama gitu, teman-teman. Jadi berbeda, dipisahkan, dikhususkan untuk hidup berbeda, teman-teman, dengan pola-pola dan cara-cara dunia gitu. Itu beda gitu. Karena kita hidup dengan pola-pola dan cara-cara sesuai firman Tuhan gitu. Nah, ini bedanya yang disebut hidup kudus itu seperti itu, teman-teman. Jadi jangan kudus itu maksudnya apa? Kudus itu seperti itu. Kudus itu artinya terpisah, berbeda dengan pola-pola umum itu, pola-pola orang dia pada umumnya. Ya, untuk kudus itu berarti akan masuk ke dalam pola dan cara-cara hidup yang Tuhan perintah dan beraturkan, yang firman Tuhan perintah dan beraturkan gitu, teman. Itu namanya hidup kudus gitu, teman. Jadi kalau hidup yang tidak kudus adalah hidup yang mengikuti pola-pola dunia gitu, cara-cara dunia. Itu namanya
ya hidup tidak kudus, tapi kalau kudus dibalik teman-teman. Jadi yang mengikuti tidak terpisah dan berbeda karena mengikuti pola-pola dan cara-cara firman Tuhan gitu. Bedanya di situ teman-teman. Janganlah hidup menjadi cabul karena menginginkan nafsu-nafsu duniawi yang kotor dan rendah di mata Tuhan gitu. Oleh karena lebih memilih untuk mencari kesuksesan dunia dan kebahagiaan hidup di dunia daripada mencari Tuhan dan firman Tuhan untuk dapatkan keselamatan akhirat yang kekal. Nah ini tadi saya udah jelaskan juga bahwa jangan sampai kita cabul itu diartikan kotor, bukan cuma cabul dalam hal perkataan atau perbuatan cabul, tapi ini kita pola dan cara hidup kita. Apabila kita kotor saja juga disebutnya cabul teman. Jadi apabila kita hidup ya hanya dengan mentargetkan diri mencari kesuksesan duniawi gitu, yang kita mencari kebahagiaan keluarga saja, kebahagiaan hidup di dunia ini saja, ya itu saja sudah kalau bicara dari sisi rohani, ya itu disebutnya sudah cabul teman-teman. Kotor pola pikirnya. Yang Tuhan inginkan pola hidup yang bersih itu adalah bagaimana kita mendapatkan pemikiran yang bersih, yang positif gitu. Ya dari sisi rohani ya bagaimana bisa hidup mendapatkan keselamatan akhirat itu bukan kesuksesan duniawi, bukan parameternya duniawi teman. Karena duniawi itu dianggap kotor teman. Justru hidup di dunia ini yang sangat pendek tadi gitu. Ya bagaimana harus kita jadikan sebagai alat proses gitu, alat memproses diri kita sendiri untuk dari kotor itu menjadi ya kudus, menjadi bersih dan kudus gitu. Jadi akhirnya yang Tuhan dan firman Tuhan inginkan, kehendaki, rancangan untuk kita, ya kita bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat. Dan kalau cerita teman-teman nggak usah bingung masalah nanti kalau keselamatan akhirat kita nanti bagaimana, kita tuh masih hidup di dunia, masih napak di bumi gitu. Lalu Tuhan kan balik lagi di kitab Matius pasal 6 ayat 33 kan Tuhan katakan bahwa ya carilah dulu aja gitu yang namanya bagaimana bisa hidup kudus, bagaimana bisa hidup dengan tidak cabul gitu, sehingga kita pasti menemukan keselamatan akhirat. Keselamatan akhirat berarti kan yang Tuhan ingin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran firman-Nya, berarti kan keselamatan akhirat didapat karena kita mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita berani melakukan firman Tuhan teman-teman, sehingga akhirnya kita mendapatkan keselamatan akhirat. Nah, adapun yang Tuhan janjikan di kitab Matius 6:33 tadi gitu, yang bahwa Tuhan juga akan berikan tambahannya gitu, karena Tuhan tahu kebutuhan kita hidup di dunia, ya itu sih otomatis teman-teman, otomatis akan mendapat tambahan, meskipun berulang-ulang kali saya sharingkan. Pengertian akan tambahan ini jadi semakin kita dewasa rohani akan semakin berbeda teman-teman, semakin mendalami pengenalan akan firman Tuhan gitu, yang namanya tambahan untuk kebutuhan duniawi gitu, itu akan berbeda sekali teman. Ujungnya cuman kebutuhan duniawi itu adalah untuk keperluan gitu, bahkan bukan keperluan kita tapi keperluan Tuhan, bukan keinginan pribadi kita teman-teman. Jadi tambahan yang setelah kita dewasa rohani, setelah kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, tambahan yang tadinya kita anggap untuk kita pribadi, untuk kepentingan duniawi gitu, ya akan berubah teman-teman, yang bukan untuk kita pribadi tapi untuk Tuhan, dan sifatnya lebih ke rohani. Akhirnya hal-hal tambahan tadi gitu yang duniawi itu ya untuk kepentingan Tuhan teman-teman, ya kurang lebihnya ya untuk bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan keberadaan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan demi keselamatan teman-teman kita, sesama kita yang di sekitar kita ini teman-teman. Nah tinggal jarak jangkaunya aja, Tuhan mau pakai kita sebagai alat yang bagaimana gitu ya. Kalau memang Tuhan akan pakai kita sebagai alat yang menjangkau di sekitar RT RW kita, ya mungkin nyampainya ke situ. Tapi kalau Tuhan ingin di desa, ya akan sedesa gitu. Ya kalau kecamatan akan naik ke kecamatan, kalau kabupaten ya atau kota madya akan sekabupaten atau kota madya. Kalau seprovinsi, sepulau ya atau nasional gitu, bahkan internasional, itu kembali semua ya ada di Tuhan. Tuhan akan jadikan kita sebagai alat apa. Yang jelas kan Tuhan
mengasah kita di momen yang pendek ini gitu, yang bagaimana untuk bisa maksimal teman-teman. Yang Tuhan inginkan kan bukan kita hanya melakukan firman aja, tapi kita juga bagaimana mengajarkan firman dengan cara yang memang menjadi mentor rohani atau menjadi saksi-saksi soal kebenaran firman Tuhan gitu dalam hidup keseharian kita bersama Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan teman. Mudah-mudahan bisa tangkap gitu. Jadi sekali lagi, jangan hidup cabul dengan inginkan memuaskan nafsu-nafsu duniawi yang kotor itu teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye.